Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Windari dari kelas manajemen 18A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi dan kepuasan kerja, di mana materi ini berhubungan dengan mata kuliah psikologi bisnis. Mari kita simak videonya. Apa itu motivasi? Secara umum, motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Hamalik, merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sardirman, merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Ada beberapa faktor dari motivasi, yaitu ada faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, yang di dalamnya terdapat pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, keinginan atau harapan masa depan. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, yang di dalamnya terdapat lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinannya, tuntutan, perkembangan, organisasi atau tugas, serta dorongan atau bimbingan atasan. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik, yang artinya adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya, karena tujuan dia ingin mendapatkan ilmu baru. Kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi dia ingin mendapatkan nilai yang baik agar mendapatkan hadiah atau pujian. Di materi kedua ada kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Ada beberapa faktor kepuasan kerja, yaitu ada faktor intrinsik, di mana faktor ini berhubungan dengan aspek-aspek yang berasal dari dalam dirinya, jadi berhubungan dengan job content. Rangkaian ini melukiskan hubungan seseorang dengan apa yang dikerjakannya. Kedua, ada faktor ekstrinsik, di mana faktor ini berasal dari luar dirinya. Faktor ini berhubungan dengan job content. Rangkaian ini melukiskan hubungan seseorang dengan hal-hal yang berada di lingkungan kerja yang ada di sekitarnya. Menurut hasil penelitian Hedgeberg, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang, yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri, dan adanya pengakuan atas semuanya. Kedua, hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang dianggap remeh pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Dan terakhir ada karyawan akan kecewa apabila peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan. Sedangkan Hasibuan mengemukakan bahwa kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh adanya balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan,
suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pimpinan dalam kepemimpinan, serta sifat pekerjaan yang monoton atau tidak. Di sini saya mempunyai studi kasus, yaitu di mana saya mempunyai seorang teman bernama Andi. Dia bekerja di PTA. Dalam pekerjaannya, dia memegang dua posisi sekaligus, yaitu sebagai asisten quality control dan admin quality control. Setelah 1,5 tahun bekerja, akhirnya dia diangkat menjadi karyawan tetap. Ketika dinyatakan karyawan tetap, dia memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus swasta di Karawang. 4 tahun kemudian, dia dinyatakan lulus dengan IPK cum laude dan juga sebagai lulusan terbaik di kampus tersebut. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, kemudian dia mengajukan diri untuk promosi jabatan. Namun dari atasan menyatakan sedang tidak ada posisi staf yang kosong. Karena teman saya merasa punya skill dan juga background pendidikan yang baik, maka dia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan juga agar ijazah hasil pendidikannya bisa digunakan. Di sisi lain, teman saya juga berpikir bahwa dalam pekerjaan memegang dua posisi sekaligus namun dengan salary yang tidak sesuai itu merupakan hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Selain itu, dia sering menonton YouTube dari seorang motivator muda nomor 1 Indonesia, sekaligus penulis buku dan juga ketua umum WIMNUS, yaitu Wirausaha Muda Nusantara, yang bernama Safi Effendi. Karena sering mendengar motivasi dari beliau dan juga membaca bukunya, maka teman saya termotivasi untuk keluar dari zona nyamannya. Karena menurutnya apabila seseorang ingin sukses, maka dia harus keluar dari zona nyamannya dan mencari peluang baru yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, dia mendapat pekerjaan baru di PTB yang dia rasa dari segi salary, posisi yang didapat, dan juga pengaturan jam kerjanya yang lebih baik. Maka dia memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut dan resign dari PTA. Karena di PTA jenjang karir susah, pengaturan jam kerja kurang baik, dan juga memegang dua posisi sekaligus, tetapi dengan salary tidak ditambah. Pada awalnya dia merasa tidak yakin akan keluar dari PTA, karena ada beberapa orang yang berbicara kalau nanti setelah dia keluar akan menyesal. Namun setelah mulai bekerja di PTB, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan sebelumnya, dan akhirnya persepsi orang yang mengatakan akan menyesal itu pun terbantahkan. Sekarang dia sudah nyaman bekerja di PTB dengan posisi sebagai Mobile Developer Staff, di mana posisi ini berhubungan dengan apa yang telah dia pelajari semasa kuliah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa teman saya tersebut yang bernama Andi keluar dari zona nyamannya karena dia ingin mendapatkan kepuasan kerja yang diharapkan. Dengan adanya motivasi dari dalam diri sendiri dan motivasi dari Safi Effendi, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan bekerja di PTB, dia bisa memiliki jabatan level lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, apabila dia memiliki skill yang bagus, maka bisa dipromosikan untuk naik jabatannya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan atau penyampaiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.